tentang pelajaran MTK. Saya Dewi sebagai host kali yang pertama. Nah, gue Desa sebagai host yang kedua. Jadi gue sebelum makan ini, karena belum makan ya Pak. Gue sebagai pelajar dan ini jadi calon mahasiswa. Perkenalkan nama gue Peter. Ya, aku Triksi, aku yang bakal ditanya-tanya juga nih sama hostnya. Aku juga pengen masuk universitas. Ya, gue juga jadi narasumber mereka yang bakal ditanya juga seputar peluang dan masuk PTN dari nilai take kita. Nah, hari ini kami akan menemani kalian selama kurang lebih 30 menit. Nah, tentu saja podcast ini nggak akan penuh dengan rumus-rumus yang sangat kompleks. Ya, bisa Ya, sangat itu, dan hanya akan diisi dengan penjelasan yang sangat singkat dan bisa dimengerti. Sebelumnya nih, gue mau tanya-tanya dong ke kalian. Hasil tryout kalian sejauh ini tuh berapa sih? Oke. Jadi gue dulu ya. Gue tryout TBK yang pertama, ya dapat 300. Itu pun masih jauh banget. Terus tryout kedua gue udah lumayan naik lah, dapat 500-an, tapi masih belum maksimal. Nah, kalau dari aku kayak pas pertama itu masih 400-450, terus tryout kedua sempat naik ke 590, terus sampai ketiga turun naik ke 500. Sedangkan kayak passing grade-nya di 700 lebih. Kalau kamu gimana? Kalau gue PO pertama 300-an, 314, terus PO keduanya 400-an, terus PO kelimanya PO berikutnya itu 500-an, jadi meningkat, lumayan sih meningkat ya. Nah, hebat banget teman-teman nilai-nilainya. Nah, kalian jurusan sama universitas yang kayak gitu apa aja? Oke, sorry. Jadi kalau gue sendiri tuh pengennya ke kalau SNBT jujur pengennya ke IPB, tapi nggak tahu sih, pengen juga IPB juga, banyak dulu. Kalau dari aku sendiri ya, kalau dapat incernya sih FTN ITB. Kalau kita Kalau aku sih mimpi aja sih dapat KTSL gitu, TBI. Tapi untuk realistisnya buat kedua, gue tuh maunya teknik sipil di UNS Solo. Oke, terus kayak kira-kira di tiap rata-rata jurusan kalian itu masuknya itu berapa? Kalau buat passing grade ITB, FTSL itu ada di 750. Terus kalau di teknik sipil UNS itu biasanya ada di 700 pas, atau enggak yang paling minimal 180-an. sih sekitar segitu. Kalau aku lihat ya ITB rata-rata passing grade sekitar kayak 740-an lebih sih, 740 lah. Kalau gue sendiri dulu pengennya ke Australia dan itu passing grade tuh di 750-an, 754 waktu itu mereka paling banyak. Nah, ini pas banget nih karena dengan podcast kami, soalnya topik kami adalah peluang masuk perguruan tinggi negeri atau PTN berdasarkan nilai tryout. Nah, topik ini menarik banget. Pasti semua orang juga pengen tahu kan. Nanti kalau dengan nilai tryout sendiri, peluang aku masuk nilai PTN, masuk peluang PTN ini apa ya? Oke, di sini kan gue host ya. Jadi kayak gue nggak terlalu paham mengenai peluang. Coba buat yang lebih paham daripada 3 peserta ini, apa sih itu peluang itu? Peluang itu sama kayak kita ingin mencoba sesuatu. Contoh misalnya, lo kan tryout itu tambah 300-an. Jadi kita bisa ngeliat peluang apa yang kita pilih sama apa yang kita lakuin pas latihan. Contoh buat pertama gue kan 300-an, terus yang kedua gue 500-an. Sedangkan buat passing grade-nya itu ada di 750 sama 680. Dan di situ bisa lihat peluang gue kan masih belum ada. Ya kalian peluang gue tuh kayaknya masih 0%. Jadi peluang tuh kayak apa ya? Kayak percobaan gitu lah. Kemungkinan ya? Ya kemungkinan buat masuk ke PTN. Nah, oke, coba. Terus kalau misalnya kalian masuk PTN grade kalian nih, misalnya nih, berarti kira-kira peluang dari hasil TK yang kalian lakukan itu berapa persen? Udah dihitung belum? Coba kira-kira udah dihitung belum? Jawab aja. Ya belum, justru itu yang bakal kita bahas di podcast hari ini. Oke. Nah terus kalau gua
Kalau buat ngitung rumus peluang itu sendiri dari hasil tryout, itu gimana sih caranya? Pakai rumus apa sih? Rumus peluang apa? Kenapa sih? Mau ketawa? Peluangnya itu bisa dihitung dengan kita ngitung berapa banyak kejadian dibagi sama total sebelum kejadian atau semestanya. Nah itu contohnya gimana tuh kalau misalnya banyak kejadian, maksudnya banyak tryout kayak gitu? Enggak, jadi misalnya nih kayak kan tes mereka tadi kan yang gua mau itu kan aktuariologi itu di 750 ke atas. Jadi kayak banyaknya yang 750 itu dibagi sama banyaknya peserta. Itu buat tahu peluang kita. Dan kalau misalnya yang di atas kita ya mereka peluangnya lebih tinggi karena dihitungnya dari skor yang paling tinggi yang buat diterimanya. Gitu. Oke, terus terus kalau misalnya kita itu nggak di tempat les kalian aja ya, kebetulan kan kalian bertiga les di tempat yang sama. Inten. Oke. Nah di situ kan ada kelihatan ya di rata-rata tiap orang di situ ada berapa yang mau pilih jurusan itu. Nah itu kalau dihitung berarti pakai cara yang tadi ya? Itu belum kalian hitung ya? Belum. Oke, bagus memang kalian ya. Karena kita nggak tahu saingan itu nilainya berapa, itu cuma top peringkat kita. Oh gitu. Terus apa lagi ya itu yang bertanya? Kalau misalnya peluang kalian masuk ke univ yang realistis itu, kalau di perkiraan kalian di kepala kalian tuh dapat nggak masuk ke univ ya? Dari berikutnya. Kayaknya kalau dari gua yang ada realistis mana kemungkinan besar masuk. Tadi yang dijelasin sama Iren pakai rumus itu. Jadi ya pengen peluang gua tuh sekitaran 3%-5% lah. Itu baru yang realistis, bukan yang di FSS. Kalau fisik peluang. Oke, kalau dari aku sendiri sih kalau untuk dengan nilai yang terakhir kali sih belum. Ya tapi kan who knows ya ke depannya. Sama Realistis belum. Nah sih. sih. Oh yang realistis belum terrealisasi kan? Oh tadi kan gue nyebutin cuma SNMPTN doang, gue gak nyebutin yang lain. Ya coba kalau misalnya realistis lu di mana deh selain FTN? Udah tahu gue kepikiran lagi. Dipikirin. Jujur kalau gue realistis, gue merasa dari yang sekolah gue masih belum cukup karena masih 500 sementara kan dari 400. Dan menurut gue kayaknya masih perlu banyak belajar dan latihan lagi buat mencari peluang buat. Nah, dengan peluang-peluang kayak hari ini kan kalian tahu peluang kalian kan kalian belum tahu cukup. Nah, menurut kamu tuh kalau pas kalian udah belajar secara sungguh-sungguh, kayak udah siap banget, menurut kalian peluang kalian bakal seperti apa? Ini kan ngebahas soal belajar sungguh-sungguh ya. Jujur gue sendiri nggak ngerasa gue bisa belajar sungguh-sungguh sehabis itu. Jadi masih susah buat diprediksi peluangnya, cuman akhirnya udah dicoba buat latihan terus, latihan soal, gitu, kerjaan soal terus biar terbiasa mengerjain soal sama perhatiin waktu juga, soalnya itu kan UTBK ntar diukur dari waktu juga, apalagi kebanyakan tuh 1 menit 1 soal, jadi kayak gimana cara kita ngelatih diri kita biar kita bisa manajemen waktu juga. Dan kalau misalnya kita bisa manajemen waktu, kita bisa ngerjain soalnya, kita bisa ningkatin peluang kita buat dapetin skor yang bagus, tapi kita ngejawabnya tuh sesuai dengan jawaban kita, maksudnya itu jawaban yang benar, jangan jawaban yang salah, karena kalau salah ya nggak poin. Dan kalau misalkan jawabnya soal yang sulit, di UTBK tuh sistemnya yang soal yang paling banyak dijawab benar itu malah skornya kecil, tapi kalau paling dikit yang jawab benar itu skornya gede. Jadi kalau misalkan bisa jawab soal yang itu yang bisa dianggap susah karena yang berhasil cuma dikit, kalian tuh peluangnya bisa lebih tinggi karena skornya bisa tinggi banget, bisa sampai ratusan. Ya itu kalau dari gue, kita coba dengar dari sini. Ya kalau dari aku sih menurut aku kalau misalnya nanti bener sungguh-sungguh belajar, menurut aku sih peluangnya besar ya, tapi kan kayak kita belum tahu kan kayak seberapa besar, kayak dalam angka tuh peluangnya tuh seberapa gitu. Sama juga karena misalnya kita belajar sungguh-sungguh, tapi kan kita juga harus melatih yang namanya manajemen waktu. Yang itu kedua teman-teman. Justru saingan kita itu bukan hanya di tempat sekolah doang, ada di berbagai tempat. Jadi
selain kita belajar dengan giat, kita juga harus bisa mengatur waktu dengan tepat, terus latihan soal terus biar nanti peluang kita untuk mendapatkan PTN-nya itu mungkin tercapai. Nah, oke. Oh ya, ternyata kalau misal kalian mau ngitung peluang kelulusan kalian belum hitung kan? Oh. Nah, ternyata di situ ada caranya, ada rumusnya. Gimana tuh Gimana caranya? tuh? Belajarin. Oke, jadi ini kita pakai model peluang yang sederhana aja ya. Oke. Jadi rumus sederhana itu, Ntar di sini gambarnya. Iya. ya di sini gambarnya di sini, di tengah muka dia ya. Nah, jadi peluang itu nilai tryout kalian dibagi sama hasil dari passing grade tiap jurusan kalian. Coba gue mau FTM nih, coba gimana tuh pulang Lu- udah? Oke, nilai TL lu berapa deh terakhir? 500. 500. Nah, terus buat passing grade-nya berapa? 740. 740-an. Oke, berarti 500 dibagi 740 itu hasilnya 0,6757 ya benar. Berarti Jadi peluang lu dapetnya itu 67% tuh masih di bawah KKM lu. Masih di bawah KKM. Udah cari yang realistis aja. Kurang naik. Kalau lu bentar. Kalau gue misalnya, gue tuh skor TO gue terakhir itu 502. 502. Oke. Passing grade ke ya ini yang realistis ya. Ya, realistis. Nah, passing grade-nya tuh yang realistis tuh 680. 680. Oke. Berarti peluang lu masuk ke PNS ya. UNS itu 73% tuh. KKMPL berarti dia oke dia. Kalau lu Ren. Gue terakhir TO gue tuh 524. 504. Oke, Terus 504. kalau buat passing grade-nya 754. 754. Iya. Oke. Berarti lu ada kemungkinan 69,5 lu bisa masuk. Oke. Betul. beta. Nah, ngomongin soal ginian ya, lu bisa di atas 50% tuh manajemen waktu kan kata yang paling penting dari dia. Iya, benar. Kalau misal buat belajar naikin terus nilai-nilai lu tuh gimana? Itu perlu manajemen waktu kan? Iya dong, setuju dong. Nggak setuju. Setuju. Oke. Nah, cara manajemen kalian nih masing-masing. Cara belajar sambil sekolah nih, buat tugas. Ada ujian juga bentar lagi. Dan kalian ada SNBT. Perlu itu udah kalian diimpit 2 mobil kan? Satu motor kalian motor diimpit 2 mobil. Nah, coba cara manajemen waktunya. Kalau misalnya tugas sekolah sama tugas buat persiapan PTN, jadi gue lebih prefer buat gue nyiapin PTN karena yang pertama, jujur aja ya, yang pertama itu gue nggak masuk kayak gitu. Tapi karena di tempat tes gue tuh kita dikasih latihan soal mulu, terus dikasih kertas TO, buku TO, jadi gue latihan di situ pakai stopwatch. Jadi contoh misalnya gue ngajarin bahasa Indonesia kan kalau nggak salah 30 menit 30 tahun ya. 45 menit. Cuma Kak, 45 menit 30 soal. Ya tidak, cuma 30 menit 30 soal. Enggak, 45 menit. Kalau ini 45 menit kan. Itu gue harus gimana caranya biar gue ngajarin LBI itu harus di 45 menit. Kan kita juga pada 10 itu kan juga dikasih kunci jawaban. Nah, cara gue belajar itu adalah gua nggak boleh buka kunci jawaban sebelum gua jawab soal itu. Pas setelah gua jawab soal itu ternyata gua yang salah, dan disitu gua bisa evaluasi mana sih yang salah, mana sih yang benar. Dan kalau gua ngerjain sambil ngasih jawaban tuh, gua rasa itu gua ngerjainnya nggak efektif. Pokoknya manajemen waktu sama belajar penting banget. Next. Nah, kalau dari gua, tapi pertanyaannya gimana manajemennya di antara dengan tugas-tugas gitu. Nah, kalau misalnya gue sendiri, kita kan biasanya pulang sekolah jam 2 kan. Dan
mulai les tuh setengah 5, biasa kayak dari jam 2 sampai rumah ke jam terakhir kan jam 3 lah. Nah dari jam 3 sampai jam 4 itu biasa gue kerjain mandiri dulu, tapi kalau misalnya mandirinya kayak soal PK, soal PM biasa gue jujur nggak keburu sih, jadi kadang-kadang kayak masih banyak gitu lah kayak gimana. Tapi kan kalau misalnya buat ke depan katanya kan kita nanti ujian Maret udah selesai kan, sedangkan UTBK-nya April, kita masih punya waktu 1 bulan. 1 bulan itu cuma di rumah doang. Nah mungkin nanti sih di 1 bulan itu kayak bakal full dari pagi waktu. Terus apalagi nanti seperti intensif kan, kita tiap hari bakal datang ke OS, tiap minggu sekali di track-out, ujian ada soal gitu. Terus habis itu kalau dari gue sendiri, karena kayak gue sadar kan dari semua subtes tuh gue masih kurangnya di PKPM, jadi gue lebih kayak lebih soal ke PKPM itu dibanding subtes lainnya. Oke, ini tadi nanya soal manajemen buat waktu ngerjain tugas di sekolah sama buat ngerjain tugas-tugas di les. Jadi kalau gue sendiri kan gue kan lesnya di Senin, Rabu, Jumat. Jadi kalau misalnya ada soal mandiri dari depan yang harus dikerjain, gue tuh milih materinya di hari Selasa, Kamis, atau enggak Sabtu Minggu. Jadi Hamin 1 sebelum gue les, biar gue tuh nggak terlalu mepet buat ngerjainnya dan ada waktu. Terus kalau misalnya soal tugas sekolah, kalau tugas sekolah gue masih tetap sempetin sebisa gue buat ngerjain gimana pun caranya biar gue atur waktunya biar gue tetap bisa buat ngerjain tugas sekolah dan juga tugas inten. Dan sebenarnya tugas inten gak seberat itu karena gue sejauh ini progres masih minta sama teman, jadi masih minta jawaban. Jadi Solid ya? jadi kayak belum yang terlalu terbebani banget, cuman nanti kita ada super intensif, mungkin itu kita mulai stres kali ya karena soalnya makin banyak dan kita harus lesnya setiap hari. Ya mungkin agak gila dikit, cuman itu semua demi PTN guys, it's okay. Sama kan tadi ada juga pertanyaan yang gimana di antara tugas-tugas. Terus kalau misalnya menurut gue sendiri, kan kayak sekarang kan tugas-tugas ya ini kan udah kayak kelas 12 semester 2 nih, maksudnya bukan yang gak penting, tapi kayak udah gak effort dulu lah buat ngerjainnya, jadi kayak dia lebih pentingin yang buat PTN dulu. Baik. Nah, struktur ya hidup kalian ini kayak bahagia. Sobat house Every day is a happy day. Every day sebenarnya. Moto inten ya? Yap. Oke, sih gue ya. Jadi cara kerjanya inten itu berarti beda banget sama tempat-tempat les lain kayak gitu ya? Nggak tahu. Karena kita cuma kelasnya di inten. Oh iya, jujur kan gue kelas 11 di GO nih kebetulan. Nah, kalau di GO itu kayak semuanya tuh main HP gitu loh. Kayak misal, lu apa namanya, ada tryout nih, tryout UTBK, itu dikerjain di HP. Dan itu bisa diotek di situ. Kalau kalian tryout ini tuh gimana? Kita tuh tryoutnya tuh sama kayak gue sih sebenarnya sih, kita tuh di laptop tuh bisa di HP juga sih. Kita tuh dikasih website ya, Iya. dikasih website terus username dan lain-lain. Tapi di websitenya itu pas kita ngerjain tuh kita dikasih waktu sesuai sama pola UTBK ya. Iya, Kita sesuai. bener-bener kayak pola UTBK. Misalnya lu mau nyontek, lu mau apa, bodo amat, yang penting itu lu tryout tuh buat diri lu, bukan buat yang lain-lain. Terus ya sebenarnya hampir sama sih kayak Dio. Nah, jadi DO tuh seingat gue ada 2 paket. Paket PK, PM, sama PU. Bisa aja tuh yang literasi ya kalau nggak salah. Dari situ ada 2 paket, terus lu bisa ngerjain dalam jangka waktu kalau nggak salah 2 atau 3 hari gitu. Tapi kalau ada waktunya, di situ ada waktunya, kayak misalnya harus kerjain 30 menit. Tapi tiap subtes lu bisa istirahat berjam-jam, bisa lanjutin lagi. Pokoknya Jumat Sabtu Minggu tuh udah harus selesai. Nah, kalau kalian gimana? Mungkin Triksi bisa bantu ya. So, kalau di kita tuh kita pokoknya ada seragam itu kan, maksudnya kayak pelaksananya seragam. Kayak misalnya minggu ini itu tuh semua cabang ini kan itu bareng dan dimulai juga bareng. Kayak misalnya dimulai dari jam 9 itu kalau misalnya total seluruh subtes kan kalau misalnya sekitar 3 jaman kan. Nah jadi itu tuh langsung kita nggak bisa nge-pause, kita bisa ngapa-ngapain ya. Kita bisa aja sih tinggalin kayak kita tinggalin ke toilet ya, tapi kita nggak bisa ngeberhentiin waktunya. Kayak misalnya PK kita mencet nih 20 menit, ya udah
itu udah mulai berjalan 20 menit, misalnya dari jam 9 sampai jam 9.20. Dan kalau misalnya kita tiduran juga kita nggak bisa ngerjain, ya udah kita udah ketinggalan kalau misalnya kita mengeluarkan jam yang ditentuin itu. Oke, coba sini. Mau tanya-tanya nih tentang KPJ. Kalau salah kata di internet ada KPJ ya teman-teman ya. KPJ itu apa sih? Kalau KPJ mungkin tidak bisa. Oh, jadi di internet itu ada KPJ. KPJ itu sebenarnya dari konsultasi pemilihan jurusan. Nah sebenarnya kalau di GO kan nggak menutup kemungkinan buat nyontek. Di IPA juga sebenarnya bisa aja nyontek, kalian bisa pakai AI atau apapun itu bisa banget. Cuman kan ada namanya KPJ. Nah KPJ ini tuh dihitung dari rata-rata kita tryout dari yang pertama sampai yang terakhir. Terus ntar di rata-rata itu masuk ke ini nggak masuk ke passing grade atau enggak? Terus itu ntar dihitung dari yang peluang kita. Kayak misalnya passing grade segini, nilai kita segini rata-ratanya. Kita tuh diukur kira-kira ini bisa atau enggak. Dan kalau di IP tuh diukurnya dari warna lampu. Ada merah, kuning, hijau sama biru. Nah biru tuh yang paling aman. Hijau tuh udah aman tapi biru tuh yang paling aman. Terus kalau merah berarti peluangnya masih kecil banget, jadi mungkin bakal disaranin buat ganti jurusan lain. Dan ntar kalau kita KPJ itu kita disuruh pilih kurang lebih 7 jurusan buat ntar dikonsultasiin mana yang peluangnya tuh paling tinggi buat kita, kayak gitu. Oke. Gimana ya? Boleh semua. Bulan 3 kali. Ini mau tidak? Atau enggak ini kita tambahin, nah kayak nanti KPJ cara ngitung peluangnya kayak tadi yang kita tahu jurusan itu. Kita saja. Iya kan. Nah terus ntar KPJ kurang lebih ntar cara ngitungnya kayak yang tadi dijelasin sama jurusan. Jadi kayak nilai rata-rata nilai tryout kita dibagi sama passing grade-nya gitu. Jadi dari situ nanti kita tahu peluangnya, kayak peluang kita masuk tuh berapa dan gimana kayak mungkin nggak gitu. Iya, sama kalau di internet diukurnya juga dari peningkatan kita. Kayak di jurusan ini kita tuh peringkat berapa, diukur dari situ juga. Oh, sama di hitungnya tuh kayak selalu tiap naik gitu ya. Kayak misalnya kita kayak nggak boleh naik turun karena nggak stabil gitu ya. Dilihatnya tuh dari peningkatan gitu kayak SNBP gitu kan. Karena iya. Iya sebenarnya sih lebih baik meningkat, cuman kalau misalnya naik turun itu nggak masalah karena ujung-ujungnya juga dirata-ratain. Kenapa disaraninnya meningkat? Karena kalau meningkat peluang kita buat dapat rata-rata yang lebih tinggi, yang lebih bagus tuh ya meningkat gitu loh. Sementara kalau misalnya kita nilainya naik turun ya otomatis peluang kita juga jadinya ya segitu-segitu aja, nggak meningkat kayak gitu. Oke. Terus kalau misalnya kalian di ITEN nih, itu gimana sih itu kayak sekolah gitu ya dari ITEN? Atau lu kayak 4 les biasa kayak les parlemen? Les yang kayak pulang belajar jadwal biasa terus kayak nanya atau kayak bener-bener kayak sekolah deh, telat nggak boleh masuk atau telat ada strap Itu harus dijelasin dulu. Dan itu kalau strap mungkin ada ya. Itu kita ada beberapa guru yang masih ngelakuin kayak gitu. Sebenarnya guru gua ada lumayan. Jadi kalau kita telat 30 menit, ntar kita disuruh di luar sekitar 10 menit. Terus habis 10 menit kita mulai konsultan. Itu juga misalnya kita kan dikasih PR mandiri dulu ya sejak kita masuk. Kalau misalnya kita nggak ngerjain PR mandiri, ntar kita disuruh ngerjain lagi di bawah. Nah, untuk intent berdua kita bisa masuk tiap hari. Misalnya kita nggak harus masuk sesuai jadwal kita bisa juga make up kelas. Atau misalnya kalau kita mau ningkatin skill kita di PKPM atau PBM TPU, kita bisa masuk setiap hari. Kita nggak harus masuk sesuai jadwal kita, dan kita bisa nanya guru. Karena kan guru-guru di sana juga baik-baik ya, sudah bagi kita. Pokoknya kita kalau misalnya kita punya kesempatan buat tes, ya berbanyak konsultasi sih. Itu yang bisa ningkatin kita buat mantap skill UTBK. Oke, dari pertanyaan simpel ya, langsung aja ya. Intent tuh mulai dari jam berapa ya kalau boleh tahu ya? Kalau mulainya itu jam
16.30, terus nanti di jam 6 kita ada istirahat 30 menit, terus pulangnya jam 8 malam. Oh, oke. Ini kan kalian pulangnya sampai jam 8 nih, kalian nggak pernah rasa capek apa? Tiap kali pulang nggak gitu, terus ditambahin banyak banget tugas-tugasnya. Nggak pernah kayak mau keluar dari rest gitu. Sebenarnya sih dibilang capek, cuman kayak dipikir-pikir lagi kan usaha kita nggak bakal mengkhianati hasil ya, jadi kayak mau nggak mau ya tetap diusahain buat selalu ikut yang sesi buat tingkatin skill kita juga ya itulah. Iya, terus habis itu kan kayak gak tiap hari gitu kan, kayak cuma 3 kali seminggu. Terus habis itu kalau misalnya dari aku sendiri, aku satu harinya tuh di hari Sabtu, dan hari Sabtu kan kita nggak ada sekolah, nggak ada apa-apa kan, jadi kayak nggak terlalu capek lah. Terus habis itu kalau misalnya tentang keluar les, ya kayak enggak sih, soalnya kayak udah bayar gitu ya. Jadi kayak kalau keluar ya buset, gitu gue nggak bisa balik nih. Kalau capek sudah pasti, tapi capek-capek gitu, capek-capek kita itu capek-capek worth it sih. Kita pulang sekolah, kan kita pulang sekolah jam 2 gitu. Dan kita tuh masih ada santai-santai lah, kita 2 jaman lah. Akhirnya kita masuk jam 4:30. Tapi kata aku sih, capek-capek itu worth it, pulang malam, terus kita sering-sering konsultasi, worth it. Jangan pernah keluar les kalau kalian dikasih kesempatan buat les. Oke. Terus kalau misalnya pengalaman kalian TO nih, apalagi kalian kan tahu nih kan. Terus kalian TO itu dari jam berapa? Kalian TO mulai jam berapa? Berarti Teo hari Minggu ya? Iya, hari Minggu, selalu hari Minggu. Jam berapa sih? Lupa jam berapa? Jadi kita mulai selalu hari Minggu, mulainya jam 8, sebenarnya bisa jam 11-an, kurang lebih 3 jam 15 menit. Kalau gue sendiri kan gue Katolik ya, jadi biasanya kalau gue nggak gereja pas Sabtu sore, ya palingan gue gereja pas Minggu sore. Nggak skip gereja sih. Ya sama kalau dari aku juga, aku biasanya kalau misalnya nggak ada lewat gereja jam 11, tapi kalau misalnya lewat aku gereja jam 5 sore. Sama juga. Oke. Nah, terus pengalaman lu pada nih, misalnya minggu try out ya. Kayak biasa kan kita kalau dari hari itu gitu kan paling begadang gitu kan. Nah itu pada bangun pagi harus kayak hari biasa, harus seger, harus fit karena yang jadi TO kan, tryout itu penting kan. Berarti pagi-pagi tuh baru udah jadi tryout, pengalamannya kayak gimana? Kalau menurut gue nih, pengalaman pertama kali gue tryout tuh kan kita tryout dari jam 8 ya? Iya, jam 8. Karena satunya waktu itu gue bergadang, kan gue nge-skip PO. Baru bangun jam 9 tuh. Baru bangun jam 9 skip PO, terus ngerjain subtest selanjutnya, tapi waktunya tinggal setengah, jadi ya udahlah nembak lah. Itu tryout pertama. Tapi gue belajar dari tryout pertama itu kalau misalnya di hari tryout kita tuh Sabtu tuh nggak berbegadang, kita terus jaga badan juga ya. Tryout tuh anggapnya kayak gimana, kayak ulangan lah, dan tuh penting banget buat ngelatih kedisiplinan kita juga sih teman-teman. Dan itu juga bisa membantu kita buat mempengaruhi peluang kita masuk PTN sih. Kan kita juga harus bangun pagi, terus fokus, konsentrasi segala macam, tanpa ada godaan cara sendiri. Sama kayak padahal sebelum tryout dimulai kan udah dikasih tau kan, kayak lebih baiknya tuh kalau pagi-pagi tuh mandi dulu, sarapan, atau dengan posisi duduk gitu kan. Soalnya kayak pas tryout pertama kali kayak aku bangun kayak sudah masih 15 menit sebelumnya sih, cuman kayak aku nggak nyalain lampu, kayak dengan keadaan kamar masih gelap, terus kayak aku tiduran sambil ngerjain gitu. Ya udah, pokoknya hasil tryout pertama paling jelek di antara tryout sebelumnya. Ya, kalau gue sendiri juga sama, gimana cara kita buat ngatur diri kita sendiri. Soalnya tryout pertama itu gue juga gak ada, terus alhasil pas paginya gue gak bisa fokus sama sekali, gue kebanyakan nembak, apalagi 300. Dan tips dari gue juga kalau ngerjain itu pastiin posisi duduk, jangan tiduran, karena kalau tiduran apalagi di kasur kan kebawaannya pengen tidur. Gue hampir berapa kali ya, kayak tema yang ketiga juga sama, gue pengen tidur, gara-gara gue nggak bisa sambil tiduran. Cuma TO keempat, di situ gue nggak gadang, terus gue ngerjainnya pas
gue lagi duduk, gue bener-bener bisa fokus. Ya di situ nilai itu sama 500-an. Jadi bener-bener kayak waktu main istirahat tuh bener-bener senang itu ke nilai TO kalian. Jadi sebisa mungkin ya rawat kalian, otak kalian, gitu-gitu deh. Nah, sebagai kesimpulan, peluang adalah konsep penting matematika yang sangat relevan dalam kehidupan pelajaran. Nah, mulai kayak kita bisa menggunakan peluang masuk kita ke PTN secara matematika. Namun peluang ini tentu tidak kepastian. Mereka kayak cuma sebuah alat bantu gitu lah untuk menghitung peluang kita untuk mengambil keputusan. Nah, dengan mengambil peluang kita juga lebih bijak dalam menyusun strategi belajar. Oke, jadi konklusi ya, asik kalau bahasa PTN konklusi ya, kesimpulannya itu kayak yang penting tuh time management ya, reading soal sudah kebanyakan, time management, apa juga Tidur, istirahat yang sangat cukup ya kan, menduakan sekolah kita. Mohon maaf sekali sekolah tercinta harus diduakan di PTN terus ada bayi belajar kurangi main pasti kurang nongkrong